Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan lagi perkuliahan kita setelah libur lebaran ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan melanjutkan perkuliahan kita ini, yaitu kalkulus integral, masih di pembahasan mengenai trik-trik atau teknik-teknik manipulasi untuk melakukan atau melaksanakan integral terhadap fungsi-fungsi yang rumit. Karena fungsi-fungsi yang rumit itu kalau kita integralkan secara langsung akan sangat sulit, bahkan mungkin tidak bisa kita selesaikan pengintegralannya. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan integralnya kita perlu melakukan manipulasi atau memanipulasi fungsi tersebut sedemikian hingga dia lebih sederhana bentuknya, sehingga kita bisa melakukan integral, operasi integral terhadap fungsi tersebut. Nah, pada minggu-minggu yang lalu atau perkuliahan-perkuliahan yang lalu kita sudah banyak mempelajari macam-macam teknik atau trik-trik dalam mengintegralkan fungsi-fungsi yang rumit. Nah, pada minggu ini selanjutnya kita tetap masih mempelajari teknik-teknik lain bagaimana mengintegralkan fungsi-fungsi yang cukup rumit. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai yang pertama itu adalah yang A ini saya buat. Yang A itu adalah apabila kita memiliki fungsi atau integrannya dalam bentuk akar AX ditambah B, di mana akarnya ini memiliki nilai pangkat N, akarnya memiliki nilai pangkat N seperti ini. Maka caranya adalah apabila kita memiliki fungsi seperti ini bentuknya, maka kita bisa mengumpamakan menjadi U sama dengan akar AX ditambah B. Jadi kita umpamakan AX tambah B ini sebagai U. Nah, langsung saja kepada contoh. Misalnya contohnya kita ingin mengintegralkan fungsi dx per x dikurang akar x. Maka kalau kita perhatikan fungsi ini x1 per x kurang akar x, itu kita memiliki fungsi seperti ini, yaitu akar pada AX tambah B N. Tetapi di sini bentuknya mungkin lebih sederhana. A di sini nilainya 1 dan B di sini dalam akarnya nilainya 0 dan N di dalam akar X ini nilainya 1. Sehingga kita bisa mengumpamakan U sama dengan sebagai akar X, akar X. Nah, kalau U kita umpamakan sebagai akar X, maka kalau kita kuadratkan U kuadrat itu sama dengan akar X yang kita kuadratkan, sehingga dia menjadi X saja. Sehingga kalau kita turunkan U kuadrat ini menjadi 2U DU. Jadi U kuadrat diturunkan jadi 2U DU sama dengan DX. Maka kita bisa substitusikan fungsi nilai-nilai ini ke dalam fungsi ini, sehingga dia sama dengan integral dx-nya ini kita gantikan dengan 2U DU. Maka 2U DU Alhamdulillahirrahmanirrahim, maaf. Dx-nya sama dengan 2U DU per x-nya kita umpamakan sebagai U kuadrat. U kuadrat dikurang akar x sendiri itu sama dengan U. Sehingga kita bisa lebih sederhanakan dia menjadi 2-nya keluar dari tanda integral karena dia konstanta, U per U kuadrat kurang U DU. Nah, ini bisa kita sederhanakan kalau kita masing-masing yang di atas ini kita bagi dengan U, di bawah kita bagi dengan U, dia menjadi 2 integral U bagi U 1 per U kuadrat bagi U kurang U bagi U 1 DU, seperti itu. Nah, ini kita bisa lanjutkan dengan cara memisalkan lagi, bahwa kita misalnya U kurang 1 itu kita umpamakan dengan Z, misalnya U kurang 1 umpamakan dengan Z, maka kita turunkan U kurang 1 itu turunannya menjadi nilai 1, DU sama dengan DZ.
Sehingga kita bisa substitusikan ke dalam persamaan ini, dia menjadi 2 integral 1 per U kurang 1 itu tadi Z, Z, DU nya DZ, DU, DZ. Nah, kalau kita memiliki fungsi seperti ini, kita bisa ketahui dari tabel yang ada di buku kalkulus, di buku kalkulus Purcell, itu tabelnya ketika seperti yang saya tunjukkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa tabelnya ini kita bisa menyederhanakannya menjadi ini bentuk integralnya adalah ada di dalam tabel. Kita lihat tabel saja, dia menjadi 2 integral per 1 per Z dz. Apabila Z-nya nilai pangkatnya ini min 1 kalau naik ke atas, maka dia adalah hasilnya lah ln daripada Z. Ln akar mutlak daripada Z. Ini sudah ditentukan ya, ada di tabel, jadi tidak perlu kita cari lagi. Ditambah konstanta karena dia integral tidak tentu, sehingga 2 ln Z masukkan U kurang 1 tambah C. Kemudian U nya kita ubah lagi menjadi akar X 2 ln akar X dikurang 1 tambah C. Nah, inilah hasil pengintegralan. Kita lanjutkan ke video pada berikutnya.